Bencana banjir bandang yang melanda Sumatera dalam beberapa pekan terakhir memperlihatkan betapa rapuhnya ekosistem kita. Ratusan ribu warga terdampak, rumah-rumah tersapu arus, rumah pemukiman diterjang gelondongan kayu hasil pembabatan hutan. Belum lagi ribuan hektar lahan pertanian hancur dan ratusan bahkan mungkin hingga 1.000 nyawa melayang tanpa daya karena banjir bandang. Pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kini jelas merupakan kebijakan yang tidak hanya keliru secara etik, tapi juga akan berbahaya bagi kehidupan sosial, moral, dan ekologis di negeri ini. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Siroj yang mengusulkan agar konsesi tambang sebaiknya dikembalikan sajalah kepada pemerintah demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jamiah. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Bencana banjir bandang yang melanda Sumatera dalam beberapa pekan terakhir memperlihatkan betapa rapuhnya ekosistem kita. Ratusan ribu warga terdampak, rumah-rumah tersapu arus, rumah pemukiman diterjang gelondongan kayu hasil pembabatan hutan. Belum lagi ribuan hektar lahan pertanian hancur dan ratusan bahkan mungkin hingga 1.000 nyawa melayang tanpa daya karena banjir bandang. Banjir itu bukan sekedar datang karena curah hujan ekstrim atau fenomena cuaca semata. Ia merupakan akumulasi dari kerusakan hutan, pembukaan lahan, dan eksploitasi mineral di daerah aliran-aliran sungai. Tiap hektar hutan yang hilang melemahkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Setiap bukit yang dirusak tambang menghilangkan penyangga alam yang selama ini menjaga desa-desa di bawahnya dari hantaman air bah. Dan pada akhirnya yang menjadi korban jelas adalah rakyat, umat di kalangan kecil yang menjadi barisan pertama menanggung derita. Di tengah laju kehancuran itu, publik pun bertanya dengan getir, bagaimana mungkin negara membiarkan praktek ini tanpa adanya pengawasan dan transparansi yang seimbang dan ketat. Apalagi persoalan ini menjadi semakin pelik ketika ormas-ormas keagamaan yang harusnya menjadi penjaga moral dan pengayom masyarakat dalam melakukan penjagaan lingkungan, melakukan pelestarian lingkungan justru diberikan hak untuk pengelolaan tambang. Pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kini jelas merupakan kebijakan yang tidak hanya keliru secara etik, tapi juga akan berbahaya bagi kehidupan sosial, moral, dan ekologis di negeri ini. Apa yang sejak awal dijanjikan sebagai langkah penguatan kemandirian ormas pada kenyataannya berubah menjadi konflik internal seperti yang terjadi di Nahdlatul Ulama. Muncul kegaduhan publik, belum lagi kerusakan alam yang meruntuhkan kehidupan masyarakat di akar rumput. Konsesi tambang yang diterima oleh NU justru membuka luka baru di internal organisasi. Perbedaan pendapat membelah barisan tokoh, ulama, dan kiai dari mereka yang selama ini bersatu solid, namun kini terpecah karena berebut pengelolaan tambang. NU yang selama ini menjadi rumah besar masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia khususnya, kini terseret dalam logika bisnis ekstraktif yang rentan benturan kepentingan.
Konflik internal ini adalah tanda bahwa konsesi tambang bukan membawa maslahat, melainkan mudarat yang jauh lebih besar. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Siroj yang mengusulkan agar konsesi tambang sebaiknya dikembalikan sajalah kepada pemerintah demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jamiah. Menurut mantan Ketua Umum PBNU ini, situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa tambang menjadi sumber konflik internal yang muncul di tubuh PBNU. Perdebatan mengenai tata kelola serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang jelas merugikan jamiah dan juga organisasi. Saya kutip pernyataan Kiai Said. Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar dan itu membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah. Ujar Kiai Said di hadapan para kiai dan santri di Pondok Pesantren Trubuyung Jombang, Sabtu 6 Desember 2025, seperti dikutip ediaindonesia.com. Lain halnya dan dengan Muhammadiyah, nampaknya organisasi besutan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga menghadapi dilema serupa. Organisasi yang dibangun di atas visi pencerahan dan pengabdian sosial ini justru diarahkan untuk menjadi pelaku industri pertambangan. Padahal identitas Muhammadiyah selama ini adalah dibentuk oleh lembaga pendidikan, berhikmat lewat rumah sakit, panti asuhan, dan gerakan sosial yang membela kehidupan. Tidak ada jejak historis maupun etis yang dapat membenarkan langkah organisasi Islam terbesar di Indonesia ini masuk ke sektor pertambangan yang penuh risiko lingkungan. Dan lebih ironis lagi, bencana di Sumatera telah menunjukkan betapa eksploitasi alam tanpa kehati-hatian langsung menghantam umat di tataran bawah yang menjadi basis terbesar kerja-kerja dakwah Muhammadiyah. Apabila organisasi keagamaan terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam, maka mereka justru bisa dipastikan akan menjadi bagian dari rantai kerusakan yang selama ini harusnya dikritik oleh organisasi-organisasi keagamaan ini. Itu bukan saja meruntuhkan kepercayaan masyarakat, meruntuhkan kepercayaan umat, tetapi juga mengikis marwah moral ormas yang semestinya menjadi penuntun dan panutan bangsa ini. Untuk itulah sebaiknya konsesi tambang kepada ormas bukan hanya bukan hanya ditunda, tapi sebaiknya diambil lagi oleh pemerintah. Pasalnya, konsesi tambang kepada ormas bukan hanya salah sasaran, melainkan berpotensi menggerogoti sendi-sendi demokrasi dan juga kelestarian alam. Penyerahan izin tambang kepada ormas membuka ruang politisasi yang jelas. Itu akan sangat berbahaya bagi independensi sebuah ormas Islam dan juga ormas keagamaan pada umumnya. Konsesi ini mungkin bisa saja mengaburkan fungsi ormas sebagai penjaga kepentingan publik dan menjadikannya aktor ekonomi yang rentan terseret pada permainan elit dan transaksi kekuasaan. Lebih jauh, kebijakan ini akan memperparah kerusakan lingkungan. Bukti-bukti bencana di Sumatera sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ekosistem hutan kita berada di titik kritis. Kerusakan hutan di hulu das, perluasan izin tambang di kawasan rawan longsor, serta pembukaan lahan-lahan tanpa pengawasan menyebabkan bencana datang berkali-kali dengan dampak yang semakin mematikan. Memberikan konsesi tambang kepada pihak yang tak memiliki kapasitas teknis maupun pengalaman mitigasi risiko bukan hanya tidak bijaksana, juga bentuk sikap yang
tidak bertanggung jawab. Jika NU dan Muhammadiyah terus diarahkan untuk mengelola tambang, maka Indonesia ya mungkin saja ke depan akan kehilangan dua pilar moral yang seharusnya mengingatkan penyelenggara negara ketika tata kelola SDA berjalan menyimpang. Ormas-ormas keagamaan yang besar seperti NU dan Muhammadiyah mestinya tidak boleh menjadi perpanjangan tangan transaksi politik dan tidak boleh pula menjadi pelaku eksploitasi yang ikut menyumbang kerusakan lingkungan. Dua ormas ini tentu hadir dan lahir dengan mandat yang besar, mengayomi umat dan memperbaiki kehidupan bangsa. Mandat itu tidak boleh direndahkan hanya dengan menjadi sekedar legitimasi bisnis ekstraktif. Karena itu, tak ada lagi langkah yang lebih penting daripada mengembalikan seluruh konsesi tambang kepada negara. Pemerintah harus mengakhiri eksperimen kebijakan yang sudah terbukti menimbulkan perpecahan di internal ormas seperti di NU, menimbulkan polemik dan penderitaan karena bencana akibat kerusakan alam karena bisnis ekstraktif ini. Konsesi tambang harus dikembalikan dan dikelola oleh negara, tentu dengan transparansi, pengawasan ketat, dan prioritas yang jelas, yakni bahwa keselamatan warga, keberlanjutan lingkungan, dan kemakmuran jangka panjang bagi bangsa Indonesia ini. Biarkan dua pilar ormas terbesar di negeri ini, NU dan Muhammadiyah, menjadi pengawas, menjadi barrier dan menjadi penunjuk arah agar kebijakan eksploitasi sumber daya alam ini tidak merugikan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Umat telah terlalu sering menjadi korban, alam telah terlalu lama menderita, dan ormas keagamaan telah terlalu jauh ditarik ke dalam arena politik ekonomi yang mestinya bukan panggungnya. Kembalikan konsesi tambang, pulihkan marwah organisasi massa Islam terbesar di negeri ini. Selamatkan umat dan alam sebelum semuanya terlambat.